Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mufliha Kamila. Di video kali ini kita akan belajar dari tokoh pertama penyebar Islam di Jawa, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memiliki latar belakang yang mulia. Dalam banyak catatan sejarah, beliau berasal dari daerah Maghribi atau wilayah Persia Maroko bagian barat. Karena itu, masyarakat sering menyebutnya Syekh Maghribi. Beliau bukan hanya ulama biasa, beliau adalah saudara dari Syekh Maulana Ishaq atau ayah dari Sunan Giri, keturunan darah biru ulama, dan berasal dari keluarga ahli dakwah. Sejak kecil, beliau dibesarkan dalam lingkungan ilmu agama dan sejak muda dikenal sangat bijaksana, lembut, dan mencintai masyarakat kecil. Sebelum datang ke Jawa, Maulana Malik Ibrahim sudah berdakwah di beberapa wilayah kayak Samarkand, Malabar, Champa Vietnam, Aceh, dan sebagai wilayah pesisir Samudra Hindia. Beliau belajar budaya setempat, belajar bahasa, dan memahami bagaimana berdakwah tanpa membuat orang lain terasa terpaksa. Tujuan beliau satu, yaitu menyebarkan Islam dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Sampai akhirnya beliau berlayar menuju Pulau Jawa dan tiba di pesisir Kampung Leran, Gresik, sekitar tahun 1390 sampai 1400 Masehi. Saat Sunan Gresik tiba di Jawa, masyarakat menganut kepercayaan Hindu-Buddha, banyak ritual lokal dan tradisi leluhur. Perekonomian masyarakat lemah, pengobatannya masih tradisional, dan dakwah Islam belum ada yang menetap secara serius. Beliau tidak langsung berkata, "Masuklah Islam." Tidak, beliau memahami masyarakat Jawa terkenal halus, sehingga dakwah pun harus halus. Inilah ciri khas beliau yang terkenal sampai kini. Yang pertama, menjadi tabib atau ahli obat. Beliau mengobati masyarakat yang sakit dengan ramuan herbal dan doa-doa yang membuat masyarakat kagum. Beliau tidak pernah meminta bayaran, bahkan sering memberi makanan pada pasien yang miskin. Yang kedua, mengajarkan cara bertani. Sunan Gresik memperkenalkan teknik bercocok tanam dari Timur Tengah, cara irigasi sederhana, dan pola tanam baru. Hasil panen mereka meningkat, rakyat merasa tertolong dan mulai menghormati beliau. Yang ketiga, menjadi sahabat rakyat. Beliau sering duduk di pasar, berbicara dengan pedagang, membantu mengangkat barang, berbagi makanan, dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Inilah sebabnya beliau mendapat gelar kakek bantal, seorang tua yang menjadi sandaran masyarakat Jawa. Masyarakat akhirnya mulai bertanya-tanya, siapa beliau? Gitu. Ketika masyarakat sudah nyaman, barulah beliau mulai memperkenalkan Islam. Bukan dengan memaksa, tetapi melalui nasihat, melalui akhlak, melalui pelayanan, dan melalui teladan. Beliau berkata, agama adalah cahaya, dan cahaya tidak bisa dipaksa. Untuk saya masuk ke hati, tetapi hati akan terbuka ketika melihat kebaikan. Orang-orang yang awalnya hanya ingin berobat, akhirnya belajar berwudu, sholat, bahkan mengucap 2 kalimat syahadat. Dakwahnya itu sangat damai, sangat khas Jawa, dan sangat lembut. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Masyarakat sangat bersedih karena beliau dianggap sebagai ayah bagi mereka. Makam beliau di Gresik selalu ramai diziarahi karena beliau adalah peletak dasar dakwah Islam di Jawa. Warisan Sunan Gresik hingga hari ini adalah istilah kakek bantal masih dikenal. Yang kedua, metode dakwahnya yang lembut. Yang ketiga, masyarakat Jawa menerima Islam secara damai. Yang keempat, Sunan Gresik dikenal sebagai kota wali, dan yang kelima, Sunan Gresik menjadi pintu masuk Wali Songo. Jadi, cara dakwah Sunan Gresik itu pelan-pelan, tapi yang penting pasti.